Hai semuanya. Terkadang, kita semua merasa seperti sedang berlari maraton tanpa garis finish. Pekerjaan menumpuk, tanggung jawab di rumah juga tidak kalah banyak. Urusan pertemanan atau keluarga ada saja, dan di tengah semua itu, kita dituntut untuk selalu on dan produktif. Rasanya, hari demi hari berlalu begitu cepat, sampai kita lupa kapan terakhir kali benar-benar berhenti dan bernapas lega. Nah, disinilah pentingnya kita menyadari bahwa pikiran kita, sama seperti tubuh, juga bisa terlalu lelah dan butuh istirahat total atau yang sering kita sebut sebagai reset. Banyak dari kita mungkin sering mengabaikan tanda-tanda ini atau bahkan tidak menyadari bahwa pikiran kita sudah menjerit minta istirahat. Kita cenderung menganggap enteng gejala-gejala kecil yang sebenarnya adalah sinyal darurat dari otak kita. Padahal, kalau dibiarkan terus-menerus, kelelahan mental ini bisa berdampak serius pada kesehatan fisik dan emosional kita. Jadi, yuk kita bahas lebih dalam apa saja sih tanda-tanda kalau pikiranmu itu sudah terlalu lelah dan butuh jeda yang serius. Salah satu tanda paling jelas yang sering kali kita rasakan adalah susah fokus dan mudah lupa. Pernah gak sih kamu merasa seperti membaca satu kalimat berulang kali, tapi gak masuk-masuk ke otak? Atau mungkin kamu lupa meletakkan kunci mobil padahal baru saja memegangnya. Nah, itu dia. Saat pikiran kita lelah, kemampuan kognitif kita, termasuk daya ingat dan konsentrasi, akan menurun drastis. Otak kita seperti komputer yang RAM-nya penuh, jadi lambat dan sering hang. Kamu jadi sering melamun di tengah pekerjaan penting, atau tiba-tiba blank saat harus mengingat sesuatu yang sepele. Ini bukan berarti kamu bodoh atau pikun, tapi lebih karena otakmu sudah kepenuhan informasi dan energi untuk memprosesnya sudah menipis. Ini adalah sinyal bahwa otakmu butuh istirahat dari segala macam stimulasi dan tuntutan yang tiada henti. Kamu mungkin akan merasa jadi lebih sering menunda pekerjaan karena butuh waktu lebih lama untuk memulainya. Dan bahkan saat sudah mulai pun, rasanya sulit sekali untuk bisa fokus dalam waktu yang lama. Kemudian, tanda lainnya adalah perubahan suasana hati yang drastis dan sering merasa kesal. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa sangat marah karena hal sepele, padahal biasanya kamu tenang-tenang saja? Atau mungkin kamu jadi lebih sensitif dan mudah tersinggung dengan komentar orang lain, meskipun maksudnya baik. Ini adalah indikasi kuat bahwa pikiranmu sedang kelelahan. Saat otak terlalu lelah, kemampuan kita untuk mengelola emosi jadi terganggu. Kita jadi lebih rentan terhadap stres dan mudah meledak. Ibaratnya, kalau energi mental kita sudah habis, kita tidak punya cadangan lagi untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Akibatnya, emosi kita jadi gampang naik turun seperti roller coaster, dan kita jadi sering merasa frustasi atau sedih tanpa alasan yang jelas. Lingkungan sekitar pun jadi terasa lebih menekan, dan interaksi sosial yang biasanya menyenangkan jadi terasa melelahkan. Kamu mungkin juga jadi lebih sering mengeluh, bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, susah tidur meskipun badan terasa sangat lelah juga menjadi tanda yang patut diwaspadai. Ini mungkin terdengar paradoks kan? Seharusnya kalau capek, tidur jadi lebih nyenyak. Tapi, justru sebaliknya. Saat pikiran kita terlalu lelah, otak kita seringkali tidak bisa mati atau berhenti bekerja. Pikiran-pikiran berputar di kepala, daftar tugas yang belum selesai, kekhawatiran tentang masa depan, semua itu seperti berputar tanpa henti saat kita mencoba memejamkan mata. Akibatnya, kita jadi sulit sekali memulai tidur atau bahkan terbangun berkali-kali di malam hari. Kualitas tidur pun jadi buruk, sehingga kita bangun dengan perasaan tidak segar, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus. Kurang tidur akan memperparah kelelahan mental, dan kelelahan mental akan membuat kita semakin sulit tidur. Tubuh kita butuh istirahat total, tapi pikiran kita terus-menerus aktif seolah-olah ada tombol yang macet dan tidak bisa dimatikan.
Pernah merasa kehilangan motivasi dan gairah untuk melakukan apapun? Ini juga sinyal bahaya. Dulu mungkin kamu sangat antusias mengerjakan proyek baru atau semangat sekali ikut kegiatan komunitas. Tapi sekarang, jangankan melakukan hal-hal besar. Untuk sekadar bangun dari tempat tidur saja, rasanya butuh usaha ekstra. Semua yang dulunya terasa menyenangkan kini jadi hambar dan membosankan. Ini bukan berarti kamu malas, tapi karena energi mentalmu sudah terkuras habis. Kamu jadi sulit menemukan alasan untuk bersemangat, dan segala sesuatu terasa seperti beban. Produktivitas menurun drastis, dan kamu mungkin merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang monoton tanpa tujuan yang jelas. Kamu jadi lebih sering menunda pekerjaan, bahkan yang paling sederhana sekalipun, karena rasanya tidak ada lagi dorongan dari dalam diri. Tanda lain yang mungkin tidak terlalu kentara, tapi sering terjadi adalah sering sakit kepala atau nyeri otot tanpa sebab yang jelas. Pikiran dan tubuh itu saling terhubung loh. Saat pikiran kita stres dan lelah, tubuh kita juga ikut merasakan dampaknya. Otot-otot jadi tegang, terutama di area leher dan bahu, sehingga menyebabkan sakit kepala tegang atau nyeri punggung. Sistem imun kita juga bisa melemah, membuat kita jadi lebih mudah terserang flu atau penyakit ringan lainnya. Ini adalah cara tubuh kita memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tingkat mental. Stres kronis akibat pikiran yang lelah bisa memicu berbagai reaksi fisik yang tidak menyenangkan, dari masalah pencernaan hingga tekanan darah tinggi. Kamu mungkin juga jadi lebih sering merasa pegal-pegal atau linu di sekujur tubuh, padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Ini semua adalah sinyal bahwa tubuhmu sedang dalam mode bertahan dan butuh istirahat dari tekanan mental yang terus-menerus. Selain itu, menarik diri dari pergaulan dan merasa ingin sendiri terus juga merupakan indikasi kuat. Dulu mungkin kamu suka berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, tapi sekarang rasanya semua interaksi sosial jadi sangat melelahkan. Kamu cenderung menghindari keramaian dan lebih suka menyendiri. Ini bukan karena kamu benci orang lain, tapi karena pikiranmu sudah tidak punya energi lagi untuk bersosialisasi. Interaksi dengan orang lain membutuhkan energi mental untuk memahami, merespons, dan berinteraksi. Saat energi itu habis, kita jadi lebih suka menyendiri untuk mengisi ulang. Kamu mungkin juga jadi lebih sering menolak ajakan atau bahkan membatalkan rencana yang sudah dibuat karena rasanya terlalu berat untuk bertemu orang lain. Lingkaran pertemananmu mungkin jadi menyusut, dan kamu merasa semakin terisolasi. Ini adalah mekanisme pertahanan diri, di mana pikiranmu mencoba mengurangi stimulasi eksternal untuk menghemat energi yang tersisa. Terakhir, dan ini mungkin yang paling serius, adalah merasa tidak berdaya dan putus asa. Ketika kelelahan mental mencapai puncaknya, kita bisa merasa seperti tidak ada harapan lagi. Semua masalah terasa begitu besar dan tidak ada jalan keluar. Kita merasa tidak mampu mengendalikan hidup kita sendiri, dan pandangan kita terhadap masa depan menjadi suram. Ini adalah tahap di mana kita benar-benar butuh bantuan, bukan hanya riset biasa. Perasaan putus asa yang terus-menerus bisa menjadi gejala depresi, dan penting sekali untuk mencari dukungan profesional jika kamu merasakannya. Pada titik ini, bukan hanya pikiran yang lelah, tapi seluruh jiwa kita terasa terkuras. Aktivitas sehari-hari yang biasanya mudah pun menjadi tantangan besar. Kita mungkin merasa terjebak dalam lubang yang dalam dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Ini adalah tanda bahwa kelelahan mental sudah sangat parah dan tidak bisa lagi diatasi sendirian. Nah, setelah mengenali tanda-tanda ini, yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau kamu merasakan beberapa atau bahkan semua tanda di atas, itu berarti pikiranmu sudah benar-benar menjerit minta istirahat. Jangan tunda-tunda lagi. Riset di sini bukan berarti harus liburan ke tempat mewah atau cuti panjang dari pekerjaan. Riset bisa dimulai dari hal-hal kecil tapi berdampak besar. Misalnya,
Sisihkan waktu minimal 15-30 menit setiap hari untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kamu nikmati tanpa gangguan, seperti membaca buku, mendengarkan musik, meditasi, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat. Jauhkan diri dari gawai dan notifikasi pekerjaan. Prioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas. Cobalah untuk mengurangi kafein dan gula yang bisa memicu kecemasan dan mengganggu tidur. Selain itu, coba untuk atur ulang prioritasmu. Jangan merasa bersalah kalau harus mengatakan tidak pada hal-hal yang akan menambah beban mentalmu. Belajar delegasi tugas jika memungkinkan. Ingat, kesehatan mentalmu jauh lebih penting daripada menyelesaikan semua hal dalam satu waktu. Kurangi paparan terhadap berita negatif atau media sosial yang memicu perbandingan sosial dan tekanan. Luangkan waktu untuk bergerak, meskipun hanya jalan kaki ringan di sekitar rumah. Aktivitas fisik terbukti bisa membantu melepaskan endorfin yang meningkatkan mood. Berbicara dengan teman atau keluarga yang kamu percaya juga bisa sangat membantu. Menceritakan apa yang kamu rasakan bisa meringankan beban dan memberimu perspektif baru. Jika kamu merasa sangat kesulitan, dan tanda-tanda ini sudah mengganggu kehidupan sehari-harimu secara signifikan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Mereka bisa memberikan panduan dan strategi yang tepat untuk mengatasi kelelahan mentalmu. Ingat, mengakui bahwa kita butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Intinya, jangan biarkan pikiranmu terus-menerus berlari tanpa henti. Beri dia jeda, beri dia ruang untuk bernapas, dan beri dia kesempatan untuk mengisi ulang energinya.